apa ya, rumah masa depan anak-anak lah nantilah. Sudah ya wajar lah orang tua ingin mempersiapkan rumah kepada anaknya, dapatlah rumah itu di Jalan Bank. Rumah itu dibeli secara KPR dengan cicilan senilai 52 juta rupiah. Namun di sisi lain, Rachel ini melakukan renovasi terhadap rumah tersebut. Karena kebetulan rumah itu bisa dibilang pada saat dibeli ya mungkin rumah yang cukup lama. Akhir renovasi menghabiskan uang tidak kurang 3 sampai 4 miliar. Saya untuk pasti tidak tahu ya. Dan itu telah dibayar lunas oleh Rachel terkait dengan renovasi rumahnya. Tapi KPR tetap berjalan. Oke, berjalan waktu, beli rumah direnov, akhirnya sempat ditinggal kalau nggak salah. Nah, kita juga tahu 2021 bahwa terjadilah perselisihan yang mana akhirnya diputus cerai pernikahan saudara Niko dengan Rachel pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Waktu itu seingat saya diputus cerai pada bulan Februari 2021. Setelah cerai memang tidak ada begitu banyak yang dipermasalahkan ya, karena memang mungkin karena memang saya bukan lawyernya ya, mungkin yang diinginkan oleh Rachel juga dengan Niko adalah perceraian yang baik-baik saja, jadi tidak ada ribut masalah hak asuh anak, harta gono gini pada saat putusan tidak ada. Namun tidak sampai sebulan saya lupa, di bulan Maret itu terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan kita juga tahu Rachel ini ya sebagai public figure, usahanya banyak, asetnya juga ada, akhirnya ya dibagilah terkait dengan aset. Lalu juga terjadi kesepakatan bahwa ada uang mut'ah di situ yang seharusnya merupakan haknya Rachel sebagai istri waktu pada saat cerai. Itu ada uang mut'ah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Lalu terkait dengan saya pokoknya ada banyak lah aset-asetnya, saya tidak akan bicara secara detail karena saya mau fokus pada rumah ini. Terhadap rumah itu memang disepakati, ya udahlah kata Rachel, rumah ini buat Niko aja. Silakan saudara Niko lanjutkan cicilannya bayar. Namun selain itu ada yang lebih penting lagi, telah disepakati juga nafkah anak. Ini nafkah terkait anak, bukan nafkah untuk Rachel bulanan ya. Jadi istilahnya bukan uang bulanan lagi, tapi ya untuk anak disepakati untuk kedua orang anak senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Which sebetulnya menurut kesepakatan mereka berdua dan menurut saya juga ya sebagai seorang suami juga, maksudnya itu nilai yang wajar. 50 juta rupiah, anaknya ada dua, kalian tahu anak-anaknya Rachel ini kan cukup aktif di luar ya, ikut ekstrakurikuler, sekolahnya juga bukan sekolah yang kita bilang mungkin menggunakan biaya yang sedikit, sekolah yang cukup bagus, ada ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga nilai tersebut ya wajar lah kalau misalnya disepakati 50 juta rupiah, dan itu juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Sudah sepakat, oke. Seiring berjalannya waktu lagi, ini tadi 2021, ternyata terkait dengan nafkah yang sudah disepakati itu, kewajibannya seorang ayah yaitu Niko, itu 50 juta rupiah, ternyata di tahun 2021, tahun 2022, adalah ya kita bilangnya kalau bahasa gampangnya istilah mandek lah. Tidak dibayarkan untuk nafkah anak tersebut. Cuma sebagaimana kita ketahui bersama, namanya ya anak, namanya uang dapur lah gampangnya, kan kita tahu lah istilah namanya dapur kan emang harus ngebul kan, nggak boleh berhenti kan. Ya akhirnya ya uang yang mandek itu ya tetap dibayarkan oleh Rachel gitu. Karena terjadinya mandek ini cukup banyak, seingat saya nih 2021 itu ada 3 bulan, di 2022 itu tidak kurang dari 6 bulan, hampir setengah tahun lah mandek. Ini akhirnya terjadi lagi lah penyampaian dari saudara Niko ini berdasarkan keterangan yang saya dapat ya, berdasarkan dari info yang saya dapat dari klien, bahwa ya udah deh dicari jalan tengahnya bagaimana. Akhirnya disepakati bahwa kita kembali ke rumah lagi nih, rumah yang disepakati tadi, rumah di Jalan Bank itu yang memang KPR-nya berjalan. Akhirnya ya udah, ini kan tadinya buat Niko, ya udah dikasih lah ke Rachel. Rachel sepakat dikasih, cuma dengan catatan di waive dalam artian dikesampingkan atau tidak lagi dibayarkan terkait uang uang nafkah anak sejumlah 50 juta rupiah, tetapi terkait dengan cicilan rumah tetap akan dibayarkan, dan juga seingat saya terkait uang mut'ah ini juga di waive atau ya tidak dibayarkan. Ya atas kepercayaan Rachel, atas kebaikan hatinya Rachel, akhirnya ya udahlah kalau memang seperti itu. Meskipun ini kita harus kita bedakan ya.
kewajiban membayar KPR ini sudah ada sebelum adanya perintah, sebelum ada kesepakatan untuk membayar 50 juta terhadap nafkah anak. Dan juga jadi ini kalau kita lihat ada kewajiban untuk membayar KPR dan ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Tapi karena Rachel ya udahlah, dia nggak mau ribut, ya udah kalau gitu rumahnya saya ambil, nafkah anak kamu nggak usah kasih, tapi kamu bayar ya cicilannya. Ini kan ya sudah merupakan kebaikan lah dari Rachel. Oke, kalian juga tahu di luar sana ada ya permasalahan terkait dengan rumah ini ternyata belum layak untuk ditempati, ada masalah hewan, ada masalah ya tidak terawat lah, yaitu adalah merupakan permasalahan sendiri. Selanjutnya tapi Rachel karena sudah merasa oh ya udah nih rumah kan udah buat saya nih, oke lah direnov sama Rachel. Renov juga nilainya cukup banyak ya, tidak sedikit. Itu menghabiskan uang tidak kurang dari 500 juta rupiah terkait renovasi tersebut. Memang awalnya rencananya itu akan dipakai sebagai kantor. Namun ya ini menjadi persoalan lainnya. Apakah ini mau dipakai sebagai kantor? Apakah mau dipakai sebagai tempat tinggal? Ya ini kan udah beda urusan. Toh juga rumah ini kan sudah diserahkan kepada Rachel. Meskipun kalau kita ngomong, saya juga harus fair. Kalau kita ngomong secara hukum belum ada peralihan hak. Tapi kita balik lagi, bagaimana mengalihkan hak? Orang sekarang masih di bank kok sertifikatnya. Masih harus dibayarkan itu semua. Tapi kembali lagi karena kepercayaan Rachel, akhirnya udah nggak apa-apa. Damai gue renov lah. Direnov sudah, dan kita juga tahu, kalian teman-teman tahu, Rachel ini merupakan tulang punggung keluarga. Yang ia hidupi ini tidak hanya 2 orang anaknya, tetapi ada saudara-saudaranya, adik-adiknya. Nah, karena dia merasa ya harus menghidupi adiknya dan merasa oh nih rumah ada, udah saya renov dengan uang pribadi saya. Ya mengapa tidak untuk menempatkan adik-adiknya tinggal di situ. Akhirnya ditinggali lah adik-adiknya di situ dengan saudaranya kalau saya nggak salah. Ditempati ya perjalanan waktu itu mungkin di tahun 2025 saya lupa ya. Jadi ternyata mulai timbul nih masalah sedikit demi sedikit terkait dengan tahu-tahu setelah rumah ini direnovasi sedemikian rupa sudah layak huni kok cicilannya jadi malah mandek, yang bagaimana sudah dijanjikan ini akan dibayar nih setiap bulannya, yang dimana juga sudah mengurangi beban saudara Niko juga, tidak perlu lagi membayarkan nafkah anak itu. Cicilan mandek sempat juga dibayarkan oleh Rachel, sempat juga mungkin di sini ya ada pinjam uang, katanya uang ini akan digunakan untuk bayar cicilan, akhirnya dipinjamkan juga oleh Rachel. Ternyata di sisi lain uang tersebut malah tidak dibayarkan untuk cicilan rumahnya, akhirnya timbul masalah baru lagi. Nah ternyata baru-baru ini belum sampai sebulan kok makin serius masalah ini kan terkait dengan tanggung jawab. Tiba-tiba kok rumah yang sudah ya dikatakan katanya udah kamu ambil aja, udah kamu renov aja, yang rencananya rumah ini buat anak-anak ke depannya, kok malah sekarang ada orang datang ke rumah, ada yang ngukur-ngukur, ada yang lihat-lihat. Toh juga kalau gitu kan kasihan adik-adiknya Rachel, kasihan juga lah saudara-saudaranya, pasti tidak nyaman. Gimana komitmennya sejak awal? Ternyata ini rumah sekarang udah ada surat peringatan 2B dari bank, dan ada juga info terdengar bahwa rumah ini rencananya akan dijual, yang mana juga sudah pasti Rachel kaget. Nggak ada itu yang kayak kalau saya dengar dan saya juga dapat info dari klien bahwa ini adalah win-win solution untuk menjual rumah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan seperti itu. Jadi ya sebetulnya di sini yang mau dicari itu bukan masalah rame-rame di sosial media. Cuma yang kita mau luruskan ini adalah di mana ya Rachel ingin mencari keadilan satu. Rachel ingin menuntut hak. Haknya siapa? Hak anak-anak, bukan hak Rachel. Ini terkait tanggung jawab seorang ayah lah terhadap anak-anaknya bagaimana. Ya tinggal ke depan nanti kita lihat. Kalau saya lihat sih ya sementara ini potensi-potensi pidana nih sebetulnya ada. Nanti kita lihat ke depannya apakah akan kita lakukan upaya laporan polisi atau bagaimana. Di sisi lain juga seperti saya bilang 2021 mereka ini cerai, tidak mau ribut, karena kita lihat juga pengasuhannya Rachel dengan saudara Niko sebetulnya baik-baik aja. Baik-baik dalam artian untuk anak-anak tuh juga ada acara, terkadang ada yang hadir, masih spend waktu bersama. Cuma kalau kita lihat makin kesini kok sepertinya terkait dengan tanggung jawab ini kok makin menghilang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya mungkin akan dilakukan upaya hukum. Apakah itu kita akan melakukan
gugatan hak asuh anak ataukah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana yang ada atau yang lain-lain. Dan juga seperti ada, kenapa tadi saya bilang terkait dengan rumah ini Rachel sempat kaget gitu, karena ada satu peristiwa yang memang ini membuat ya semua ini mulai ke blow up dan mungkin ya ada rasa kecewa, rasa kaget dan selain sebagainya. Ada info yang saya dapat bahwa ternyata orang datang ngecek rumah itu segala macam jam 11 siang. Ternyata baru diinfo kepada Rachel jam 4 sore, kan ini timeline-nya jauh dong, orang datang dulu baru diinformasi ya. Di sini kita melihat ya ada etika tidak baik. Cuma kedepannya ya kami harap sih ya dari Rachel juga ya ada solusi yang baik lah. Solusi yang baik dalam artian ya cobalah tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ini kembali lagi kita mencari keadilan dan menuntut hak tanggung jawabnya seorang ayah. Kalau untuk terkait dengan Rachel sih saya lihatnya juga nggak terlalu pusing atau ingin minta uang atau apa sih, nggak, karena Rachel juga sudah cukup mandiri. Ya tinggal kita lihat ke depannya bagaimana, itu sih kalau dari saya. Dan yang pasti saya kalau komentar, saya nggak mau komentar yang terlalu di dalam yang melebar kemana-mana. Saya ingin fokus terhadap hal-hal ini aja sih. Bang, berarti ini masih didiskusikan terkait laporannya? Ya gini lah, saya kan sekarang di Polda, kebetulan ada agenda juga. Yang ini saya udah di Polda, nanti gimana ke depannya kalian lihat aja. Mau konsultasi berarti Bang Aga? Ya saya kan perkara juga sebetulnya ada banyak gitu yang lain, kebetulan panggilan hari ini saya ada urusan lain. Cuma ya kalian mau diskusi atau apa kita nanti lah ke depannya gimana. Mungkin kalau mau dilaporin pasal yang disangkakan apa sih Bang? Ya nantilah, kan saya nggak perlu saya ini sekarang lah. Cuma kan kalian bisa lihat sendiri lah dengan adanya ucapan sudah diberikan, ternyata itu masih mau dijual lagi atas kepercayaan, ya udah diberikan uang untuk membayar apa atau itu dibayarkan, nanti kalian nilai sendiri lah kira-kira dugaan tindak pidana apa yang kira-kira bisa masuk ke dalam. Tapi peminjaman uangnya berapa sih ya? Ya tadi saya bilang kan kalau pinjaman sih saya tidak terlalu mendalami. Cuma yang saya pastikan karena saya mau fokus ke rumah, memang ternyata ada pinjaman terkait untuk membayar cicilan rumah. Namun sayang uang yang telah diberikan tersebut tidak digunakan untuk membayar cicilan rumah. Tapi Bang, mungkin kalau boleh tahu juga itu kesepakatan berarti cuma verbal aja ya, belum ada sempat kayak tertulis atau apa gitu. Yang mana dulu nih kesepakatan? Rumah. Betul, nah itu kan tadi saya bilang gini. Kenapa Rachel mengiyakan? Karena atas dasar kepercayaannya dia, atas rangkaian kata-katanya yang menyatakan begini, oke ya udah dia renov rumah itu. Ternyata rumah sudah direnov dengan uang sendiri, uang yang tidak sedikit, 500 juta rupiah itu uang yang banyak loh. Ternyata uang sudah keluar, malah rumahnya mau dijual. Sekarang ada indikasi rumahnya mau dijual, kan ya gimana ya, merasa dirinya dibohongi, ditipu dengan sebagainya. Total kerugian untuk Kak Rachel sendiri berapa Bang? Kerugian apa nih? Kan ada mutah yang tidak dibayar juga, mutah yang tidak dibayar, terus Oh ya, kalau tadi saya nafkah. bilang, kalau mutah itu kan memang sudah disepakati, ini kesepakatan sejak 2021 itu senilai 1 miliar rupiah yang sampai rumah itu diserahkan pun belum pernah dibayarkan. Jadi kalau kita ngomongin mutah itu ada 1 miliar, lalu ngomongin ya sebagai tanggung jawab nafkah itu ya ada 50 juta yang bilang. Bang Aga kan mereka di Instagram tuh suka bahas-bahasan kan. Terus terakhir itu kalau nggak salah Rachel tuh ngomong kalau bayar utang kamu bisa gitu. Itu utangnya berapa sih Bang? Jadi Ya kalau masalah total sih ini, saya tadi sekali lagi saya kembali lagi ya terkait dengan total nilai utangnya berapa. Saya sih sampai sekarang, sampai saat ini saya mau fokus terkait rumah. Cuma memang berdasarkan info yang saya dapat untuk peminjaman uang itu tidak dilakukan hanya sekali, tapi nilainya berapa saya tidak mendalami itu. Jadi ya mungkin belum kapasitas saya untuk ngomong gitu total nilai uang gimana dipinjam berapa. tapi maunya Rachel sendiri gimana Bang? Ya itu kan tadi saya bilang, Rachel itu hanya ingin keadilan dan Rachel itu hanya ingin hak-hak hukumnya terpenuhi. Haknya apa sih? Haknya di sini ya perjuangkan adalah hak untuk anak-anaknya, bukan hak untuk pribadi dia. Berarti penegasan aja Bang, berarti bisa dibilang Rachel dan Abang lagi mendiskusikan terkait hak-hak keadilan tersebut ya Bang? Ya kalau itu makanya nggak gini, kenapa Rachel menunjuk seorang advokat atau menunjuk seorang lawyer atau saya? Ya sudah barang tentu kan kalau saya ini kan berbicara di koridor-koridor hukum. Sudah pasti saya akan ya mengedepankan hukumnya di mana. Jadi kalau itu ya sudah barang tentu. Cuma kembali lagi kalau tadi ke masalah sosial media yang tadi balas-balasan komen apa sih, tidak akan terlalu banyak komentar. Nanti komunikasi gimana Bang sama Niko sendiri Bang? Oh saya kurang tahu ya kalau komunikasi seperti apa ya. Cuma sih mungkin ya kalau tadi di komen masih balas berarti kan masih ada komunikasi dong. Tapi saya nggak tahu apakah secara langsung saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu, itu campur lah kalau itu. Oke. Baik. Thank you Bang.
gimana kalau ke dalam? Bocoran bang.